Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi di channel Visugo Semansa 2020. Kita akan bahas pembahasan soal dua soal kuis minggu kemarin, yaitu soal GLBB. Sebelum membahas soal GLBB, kalian baca dulu soalnya baik-baik. Di sini ada katanya setelah bergerak 15 kon berarti nanti variabelnya dituliskan, diketahuinya 15 kon menunjukkan waktu, simbolnya T, menempuh jarak katanya 345 meter, berarti jarak simbolnya S 345 meter. Suatu benda telah mencapai kecepatan 38, berarti kecepatan akhirnya 38 meter per sekon. Pertanyaan di dalam soal ditanyakan, berapa besar percepatan dan kecepatan awalnya? A. Ditanya percepatan, B. Ditanya kecepatan awal. Jawabannya, jawab, ini menggunakan rumus GLBB. Rumus GLBB ini wajib kalian hafal karena sampai kelas 3 kepake untuk hal-hal yang bergerak lurus berubah beraturan, yaitu yang pertama adalah S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat, boleh pakai minus kalau bendanya diperlambat. VT sama dengan V0 plus minus AT. Yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. VT kecepatan akhir, V0 kecepatan awal, A percepatan, T waktu, S adalah jarak. Nah, soal yang ini bisa diselesaikan dengan menggunakan 3 rumus tersebut. Yang pertama, untuk pertanyaan berapa besar percepatannya, kita ambil rumus yang kedua, yaitu VT sama dengan V0 plus AT. VT-nya berapa? 38. V0-nya ditanyakan, A-nya ditanya, T-nya diketahui, yaitu 38 V0 plus A kali T-nya 15. Karena yang ditanyakannya A, maka V0-nya keluar dulu, nanti dieliminasi, sehingga nanti V0 sama dengan 38 min 15A. Ini adalah persamaan 1. Nah, untuk mencari A, kita pakai alat bantu yang kedua, yaitu pakai rumus GLBB yang ke-1. Ketiga juga boleh, tapi kita ambil yang ke-1, yaitu S sama dengan V0 T plus setengah AT kuadrat. S-nya 345, V0-nya yang atas, nah ini dimasukkan, dieliminasi, yaitu 38 min 15A kali T, T-nya 15 plus setengah, A-nya ditanya, T-nya 15 dikuadratin. 345 itu sama dengan besarnya 23 kali 15, sama dengan 38 min 15A kali 15. Setengah kali A kali 15 kuadrat, lalu 15 kali 15. Karena ruas kiri ruas kanan mengandung 15 yang sama, maka ini bisa dicoret angka 15 ya, karena kebetulan setiap suku ada 15. Kemudian yang ini 23, 38 min 15A sama dengan yang ini adalah 7,5A. Yang mengandung A dikelompokin, yang tidak mengandung A juga dikelompokin. 38 pindah ruas ke sebelah kiri, tandanya berubah. Jadi nanti 28 dikurangi 38 sama dengan min 15. Min 15 ditambah 7,5A berarti min 7,5A. Min ruas kiri ruas kanan ada minnya, berarti berubah jadi plus, sehingga A-nya sama dengan 15 per 7,5 sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Ini percepatan bendanya. Pertanyaan yang A. Pertanyaan yang B, sebelah sini. Pertanyaan yang B, ditanyakannya adalah kecepatan awal. Kalian ambil pakai ketiga rumus ini bisa semua, tapi yang paling enak rumus yang kedua karena tidak ada kuadratnya. Sehingga kita pinjam rumus kedua, yaitu VT V0 plus AT. VT-nya berapa? 38. V0-nya
ditanya A-nya 2, T-nya 15. 38 sama dengan P0, 2 kali 15 30, maka besar P0-nya sama dengan 38 dikurangi 30, yaitu 8 meter per sekon. Itu adalah pembahasan nomor pertama. Baik anak-anak, kita masuk ke nomor 28, yaitu soal grafik mobil A dan mobil B bergerak dengan kecepatan seperti pada gambar. Pertanyaannya, kapan menunjukkan waktu dan di mana kedua benda bertemu? Kapan menunjukkan waktu, di mana menunjukkan jarak. Nah, kita telusuri dulu gambarnya, bahwa kalau misalkan grafik A, ini grafiknya P kecepatan terhadap waktu, berarti A bergerak lurus beraturan. Kecepatannya tetap, syaratnya kecepatannya tetap. Dan rumus yang dipakainya cuma satu, S sama dengan V kali T. Yang kedua, yang miring, ini kecepatannya berubah-ubah. Ini pasti benda tersebut bergerak lurus berubah beraturan. Yaitu rumusnya ada 3 yang tadi. Nah, salah satunya adalah supaya sama-sama S ini, kita pakai rumus S sama dengan V0 kali T plus, karena setengah AT kuadrat. Kenapa plus? Karena grafiknya menanjak, berarti bendanya dipercepat. Nah, sekarang untuk pertanyaan yang pertama, yaitu T, kapan kedua benda bertemu? Kalau ditanyakan kapan, berarti ditanyakan waktu, dan syarat benda bertemu, yaitu SA-nya, jarak yang ditempuh benda A-nya harus sama dengan SB. Sehingga kita masukkan SA-nya seperti apa? Kita lihat grafik A, grafik A itu GLB, rumusnya S sama dengan V kali T, atau dituliskan di sini via kali T. Kemudian yang kedua, SB, grafiknya miring, pakai rumus S V0 T plus setengah T kuadrat, yaitu V0 B kali T plus setengah A T kuadrat. Syarat benda bertemu, yaitu SA-nya sama dengan SB. Tapi ini dengan catatan bahwa kedua benda tersebut bergerak dengan arah yang sama dan bergerak pada titik yang sama, juga pada waktu yang sama. Nah, kemudian kita masukkan variabel PA-nya berapa? Ini V. Ini VA. Berarti kita masukkan ini 10 kali T plus sama dengan V0 B-nya berapa? V0 B-nya di sini. Ini V0 B. Mulai dari titik 0 berarti V0-nya sama dengan 0. 0 kali T. Plus A-nya yang mana? Nah, A-nya ini agak unik dikit. A-nya itu adalah grafik ini. Ini adalah V, besarnya 10. Dan grafiknya ini horizontal, T sama dengan 30. Sehingga kalau ditanyakan A itu sama dengan V per T 10 per 30 atau sama dengan 1/3. Jadi di sini dituliskan menjadi setengah kali 1/3 kali T kuadrat, atau 10 T ini dicoret, setengah dikali 1/3, 1/6 T kuadrat. Kemudian T-nya ruas kiri ruas kanan dicoret, sisa 1 yang sebelah kanan, sehingga persamaannya menjadi 10 1/6 T, atau T-nya ini kali silang, 6 kali 10 sama dengan 60. Sehingga waktu kedua benda tersebut bertemu setelah menempuh 60 sekon. Itu pertanyaan yang A. Sekarang pertanyaannya, kapan di mana mereka bertemu? Kalau di mana mereka bertemu, berarti kalian boleh mencari jaraknya pakai SA atau SB. Tapi yang paling enak SA, yaitu SA itu rumusnya VA kali T,
karena bendanya bergerak lurus beraturan. Rumusnya sederhana, pi A-nya berapa? 10, T-nya berapa? 60. Sehingga totalnya sama dengan 600 meter. Jadi mereka bertemu setelah menempuh jarak 600 meter. Karena SA dan SB-nya sama, maka kita bisa membuktikan bahwa SB sama dengan P0B kali T plus setengah AB T kuadrat. P0-nya 0, ini 0. Kalikan T sama dengan setengah kali A-nya berapa? 1/3. T-nya berapa? 60 dikuadratin. Atau ini dicoret, yang ini sama dengan setengah kali 1/3, 1/6. 60 kuadratnya kita pecahin jadi 60 kali 60. Ini dicoret sama dengan 10 kali 60 sama dengan 600. Ini sesuai bahwa syarat benda bertemu itu SA-nya sama dengan SB. Jadi kalau misalkan dalam soal dikatakan kapan dan di mana kedua benda bertemu, kapan setelah menempuh waktu 60 sekon, di mana mereka bertemu setelah menempuh jarak 600 meter. Tapi di sini ada cara cepat. Ada cara cepat untuk menghitung waktu. Yaitu kalau misalkan ditanyakan kapan mereka bertemu, itu rumusnya cukup gini aja. T sama dengan 2T. Ini untuk yang berpotongan. Yang mana yang berpotongan? Yang ini. Perpotongannya di titik berapa? Perpotongan grafik A dan grafik B, maksudnya perpotongan AB. Perpotongannya di titik berapa? 60. Sehingga nanti kalian tuliskan 2 kali 60 sama dengan 2 kali 30, sama dengan 60 sekon. Ini terbukti bahwa rumus ini dengan rumus ini, rumus cepat yang ini dengan rumus tradisional besarnya adalah sama. Jadi sekali lagi, untuk menggunakan rumus cepat, rumusnya cukup T mereka bertemu sama dengan 2 kali T perpotongan grafik A dan B. Perpotongannya di titik 60, waktunya dikalikan 2, maka besarnya sama dengan 60 sekon. Itu barangkali anak-anak pembahasan 2 soal kuis minggu kemarin. Kita sambung lagi minggu depan dengan materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.